ini harus dihargai dan harus ada pemisahan dari hasil usaha ini. Nah itu Mister, yang kalau saya dapat simpulkan sementara terkait dengan harta gonogini. Malah justru saya pernah kemarin pernah ada berita ya kaitan dengan perceraian apa musisi itu ya, siapa namanya, Virgon, itu si istrinya itu menuntut royalti dari musiknya kan, menuntut bagian royalti dari musiknya karena dari salah satu lagunya kan, karena lagunya itu diciptakan diantaranya karena ada sumbangsih peristiwa cinta antara suami istri ini. Dan katanya itu dikabulkan oleh hakim. Nah ini luar biasa hakim ini, hakim di kita sudah luar biasa gitu ya, sudah bisa mengambil kesimpulan ini ada istri nih, walaupun ini hanya sekedar royalti ya, royalti suami, royalti dari satu lagu, kemudian pengaruhnya itu hanya sekedar apa gitu, hanya sekedar apa momen menciptakan musik waktu itu karena momen percintaan dengan sang istri ini, seperti itu. Terciptalah satu lagu. Nah ini mungkin putusannya ada di hakim. Oke. Tapi kalau bisa dibicarakan secara damai itu kan nggak harus ke pengadilan Pak Ustadz terkait dengan pembagian harta gonogini. Kalau harta gonogini itu kan berasalnya memang dari Indonesia ya, gonogini. Gono itu laki, gini itu perempuan. Gonogini jadinya suami istri, gitu kan. Oke, kalau dalam bahasa yang baku, harta bersama. Harta bersama. Karena ini bukan warisan, jadi kalau saya membaca dalam satu ayat di kompilasi hukum Islam itu pembagian harta gonogini suami istri yang bercerai haruslah rata, bukan adil, rata. Kalau rata itu artinya ya bagi dua ya, kayak semangka itu bagi dua. Ya. Kalau mobil harganya bagi dua, motor harganya bukan adil. Kalau adil nanti laki-laki sekian, perempuan sekian itu adil. Tapi di kompilasi hukum Islam bunyinya adalah dibagi rata. Nah, masalahnya sekarang bagaimana bisa mengatakan bahwa ini rata kalau tidak di bawah pengawasan hakim, Pak Ustadz. Kan ada nih. Ini di Semarang sini. Gara-gara tidak sepakat dengan pembagian harta bersama, istri jadi korban. Dan ini tidak pernah ramai dibicarakan, tapi karena ini masalah sosial, suatu saat pasti akan mengikuti persoalan-persoalan itu. Begini. Akibatnya mungkin di tempat-tempat lain akan mengikuti persoalan ini. Ya, ada nih, gara-gara mantan istri tidak mau mengalah dengan pembagian harta bersama itu, sang suami naik pitam. Ya, begitulah biasa kalau sudah masalah harta. Ketika apalagi sudah ada putusan cerainya. Setelah putusan cerai kan nggak mungkin akan gugat lagi ke urusan perceraian lagi, sudah cerai ya. Mau tidak mau ya kamu bekas istriku. Mau tidak mau dia bekas suamiku, kan begitu. Ada mungkin pandangan Pak Ustadz antara adil dan berbanding terbalik dengan merata. Saya kira itu ada terusannya nggak di kompilasi hukum Islam itu, dibagi rata tok gitu, atau misalkan dibagi rata ketika memang jelas gitu, bisa dibedakan
perolehan dari masing-masing usahanya itu. Nah, kalau saya Ya. Ya, ini yang dibilang harta bersama adalah di luar yang lain ya. Yang saya baca itu gini. Yang dimakan di dalam harta bersama itu ada harta yang betul-betul diperoleh keduanya di saat dia masih ikatan pernikahan. Di luar dari harta warisan, hibah, hadiah, di luar itu. Tapi kalau yang saya sebutkan ini harta bersama. Harta bersama artinya ya yang diperoleh mereka berdua, Pak Ustaz. Saya akan baca dulu. Harta gonogini. Saya termasuk utang, termasuk deposito, termasuk dan sebagainya. Nih, harta gonogini adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dan menjadi milik bersama suami dan istri. Harta ini dibagi sama rata antara suami dan istri, baik yang berupa piutang maupun utang jika terjadi perceraian. Itu atau dan gini. Kemudian nih saya baca nih. Dalam kompilasi hukum Islam, harta gonogini atau harta bersama diatur pada bab 13 pasal 85 sampai 97 tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut kompilasi hukum Islam, harta gonogini adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Jika terjadi perceraian, maka masing-masing pihak berhak atas separuh harta gonogini, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian pernikahan. Harus ada perjanjian dulu nih, baru bisa ada yang lain, Pak Ustadz. Selain itu, pembagian harta gonogini juga bisa dilakukan melalui musyawarah antara suami istri. Dalam musyawarah pembagian harta gonogini bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Dalam ajaran Islam, harta gonogini merupakan konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perkawinan yang dilakukan melalui ijab kabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah merupakan sirkah antara suami dan istri. Oke, Pak Ustadz, tidak langsung ke pasalnya, tidak. Yang jelas sudah ada gambaran bahwa pembagiannya itu bukan adil tapi rata. Termasuk diantaranya tabungan, utang itu pun dihitung semua, pajak dihitung semua, baru dibagi rata. Gitu Pak Ustadz. Ada Intan Sahila dari Singapura. Terima kasih hadirnya. Lanjut Pak Ustadz, itu dari harta gonogini. Tapi Pak Ustadz, saya menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan harta gonogini ini, kalau pembagiannya tidak rata, kalau adil itu saya itu takut karena perempuan sekian kayak gitu-gitu, tafsir yang berbeda sehingga menimbulkan ini. Saya membacanya ini kan rata itu artinya ya belah dua gitu. Itu terkait dengan harta gonogini. Menurut pandangan Pak Ustadz, monggo. Iya. Nah itu memang bahasanya kalau dalam syirkah itu ya mutasyawian sama rata gitu ya. Au mutafawitan ataupun juga berbeda.
berbeda disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan job mereka gitu dalam menjalankan usaha. Gitu. Kalau dalam salah satu referensi lah pernah saya baca, mutasawiyan kana au mutafawitan gitu alat tifakil hirfah katanya. Jadi sama atau berbeda menyesuaikan dengan job dalam menjalankan usaha. Itu ya sepertinya itu kalau mau ya untuk menghitung mengukur pembagian harta gono gini ini lebih baik dijalankan dengan cara yang damai gitu ya, tanpa ada ya ingin saling menguasai lah gitu ya. Yuk duduk bersama dengan dingin gitu ya, dibagi harta gono gini. Karena yang tahu pasti dari kekayaan yang dihasilkan itu kan berdua ya antara pasangan itu. Ya. Berarti sebaiknya dibicarakan dibicarakan bersama untuk mendapatkan suatu putusan yang rata gitu ya Pak Ustadz ya. Pernah ada Mister gini kejadian nih. Pernah ada kejadian ini si suami itu merasa punya hak rumah yang ditinggalinya. Padahal rumahnya itu hasil istrinya dari bekerja dari luar negeri. Nah, ketika pulang dari kerja dari luar negeri, istrinya itu datang, cerailah di sana, perceraian. Si suami nggak mau menjatuhkan talak, tidak mau menceraikan. Kecuali semua rumah dan isinya jadi milik saya, seperti itu. Itu karena katanya ini rumah saya juga ikut membangun, seperti itu. Kemudian juga tanahnya pun juga dibeli. Padahal itu kan bareng-bareng, gitu bisa. Ya karena ini kasusnya pernikahannya itu di bawah tangan ya. Dia tidak punya surat-surat, kemudian juga itu kejadian sudah terjadi baru dia ngomong. Gitu. Kalaupun belum terjadi pasti itu bisa diusahakan juga kan. Si rumah ini dengan beserta tanah dan isinya katanya sampai celana dalam istrinya yang ada di rumah dia tinggalkan dikasih ke suami. Nah itu ada sampai seperti itu Mister, di kehidupan nyatanya sampai seperti itu ya perebutan. Iya. Betul. Oke, ini yang terakhir Pak Ustadz. Ketika sudah mengarungi pernikahan bertahun-tahun, kemudian istri suami bercerai, kemudian suami ini ada hartanya, maksudnya dalam proses perceraian ini ada harta, tetapi jika suami tidak mau memberikan pembagian harta bersama ini, menurut Pak Ustadz, menurut hukum Islam lah, suami tidak mau memberikan adalah pokoknya istrinya dicerai itu harus dikasih hak apa gitu, menurut Islam gimana Pak Ustadz? Jadi ketika istri itu dicerai, maka suami itu masih harus memberikan nafkah selama masa iddah, di waktu iddah. Jika tidak memberikan nafkah selama iddah itu ya, maka itu dosa hukumnya, sama dengan dia tidak memberikan nafkah. Seperti itu.
Kalau dia tidak mau ngasih, udah cerai aja. Lu kembali ke orang tuamu sana gitu. Nah, dosa itu namanya, Ustaz. Oh, kalau sudah dosa ya saya tidak tahu itu, intinya berarti sudah ke hati orang itu ya Pak Ustadz ya. Itu namanya nafkah idah, ya. Jadi nafkah, kenapa harus dikasih nafkah? Karena idah ini suami masih bisa rujuk langsung gitu, Mister. Suami masih bisa rujuk langsung. Ya kalau saya bilang tegadian loh suami nggak ngasih harta gono gini ke istri, padahal istrinya sudah diceraiin. Kalau saya tega banget gitu. Oke Pak Ustadz, jadi pembicaraan ini terekam dan akan tayang juga besok ya dalam penggalannya. Saya mengucapkan terima kasih sudah banyak yang kita dapatkan dari Pak Ustadz. Ini terkait dengan perkawinan, perceraian, hak asuh anak dan juga harta gono gini. Pada kesempatan yang lain nanti saya juga akan mencari tema-tema yang bagus. Sebenarnya banyak tema ini tapi saya kurang suka membahasnya. Misalnya ada yang buta itu yang mau dikasih donasi yang ribut-ribut terus sampai sekarang nggak selesai itu juga saya ini ada juga Gus Miftah itu saya sebenarnya kalau orang kan bahasnya nyalain Gus Miftah, tidak, kalau saya justru nyalain orang yang framing karena itu membawa rezeki bagi orang lain. Ini sekarang nih rame nih. Kemudian ada juga yang namanya Agus di mana itu di NTB sana ya, NTB atau NTT itu yang tangannya buntung tapi melecehkan sekian banyak wanita, itu juga seru tapi saya nggak mau membahasnya. Kenapa? Karena sudah banyak yang bahas orang itu. Kemudian ini ada perseteruan antara pengacara dengan pengacara, saya nggak mau membahasnya. Justru saya membahas ini perkawinan, perceraian, harta gono gini dan hak asuh anak karena banyak yang membutuhkan masalah ini. Bukan kaitannya dengan Mbak Imbong dan Paula saja, tapi banyak nih. Ada di Bojonegoro itu ada 900 perempuan dalam 1 tahun di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Nanti silakan diketik ya. Ada 900 orang perempuan yang menuntut suaminya untuk bercerai. Ini jadi fenomena dan ini masalah-masalah sosial dan kita akan terus suarakan. Mungkin Pak Ustadz ada kesediaan mungkin kalau bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali kita mengedukasi minimal kepada masyarakat, kepada rakyat dan memberikan pencerahan sesuai dengan Pak Ustadz. Kalau saya nggak mampu Pak Ustadz, saya nggak mampu ya Pak Ustadz ini saya lihat memiliki kemampuan untuk itu, jadi saya akan memberikan fasilitas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk closing statement Pak Ustadz silakan. Ya, terima kasih Mister atas waktunya. Kita sudah live ya sekitar 1,5 jam. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri yang masih juga ikut belajar lah, ya, belajar dalam menyampaikan sedikit ilmu. Ini bukan mau menceramahi, bukan mau mendikte orang terkait dengan agama, tapi pada hakikatnya ini untuk lebih mendidik diri pribadi saya seperti itu. Kemudian juga bagi siapapun di luar sana yang saat ini sedang diuji oleh Allah, baik itu terkait dengan ekonominya, rumah tangganya, diuji oleh pasangannya, bersabarlah.
Innama yuwaffas shobiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala ya bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian itu diberikan pahala tanpa hitungan, tanpa terhitung. Bisa jadi ibadah sholat kita itu belum mampu menyampaikan kita kepada surga. Ibadah ibadah haji kita, ibadah sedekah kita itu belum mampu menyampaikan kepada surga. Tapi bisa jadi untuk menyampaikan kita kepada surga itu adalah dengan kita bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan. Bersabar dalam menghadapi pasangan, bersabar dalam menghadapi kemelut rumah tangga. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Muh Rifki Zulkifli ya. Saat ini beliau adalah sebagai peneliti, juga saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di S2-nya dan berkiprah di dunia pendidikan kalau tidak salah ya, dan memiliki wawasan serta telah menorehkan prestasi dengan membuat buku ya, 3 buku. Saya juga ada satu Pak Ustadz, mungkin nanti saya ambil dulu ya, sebentar di sini ya, saya ambil dulu. Ini adalah buku karya saya. Ya, ini buku karya saya, yaitu ini perlindungan hukum calon jemaah haji terhadap calon jemaah haji dan umrah. Ini karya saya karena ini saya buat waktu itu ketika para calon-calon jemaah umrah itu ketika tidak diberangkatkan, ketika ditipu, ketika mereka pada bingung. Mereka semua pada menuntut keadilan, sehingga saya membuat sebuah terobosan, dan inilah yang mengantarkan saya sehingga alhamdulillah ini buku satu-satunya yang ada di Indonesia dan semuanya bisa dibuktikan kebenarannya. Alhamdulillah, Mister. Ini kalau saya punya ini, saya minta ini bagus, Mister. Nanti ini aja. Barter, Mister. Gak usah barter. Bapak nggak usah ngasih apa-apa ke saya. Nanti saya kasih Bapak maunya Bapak seperti apa. Saya kasih. Tenang aja. Saya masih punya stok. Baik. Ini juga ada di Shopee. Tapi nggak usah beli. Ini dari saya. Ini masih plastikan. Siap. Dan ini karya saya. Ini foto saya. Nah, ini karya saya. Ini bedah 2 undang-undang, jadi baru bisa dapatkan. Oke, saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita akan sambung teman-teman pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Muh Rifki Zulkifli dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih. Teman-teman semua,